ajak olahraga menawi saged ngunjuk vitamin. Nama Gibran Raka Buming Raka kini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terkait dengan digandengnya Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nanti. Buat yang masih nanya, kok bisa? Ya bisa lah, kan sekarang Mahkamah Konstitusi sudah mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres. Tapi tenang, Gibran bukan sosok muda pertama yang bisa maju sebagai cawapres. Karena ternyata ada loh beberapa pemimpin negara yang usianya terbilang muda saat menjadi pemimpin negara. Lantas, siapa sajakah mereka? Tanpa berlama-lama, berikut adalah 10 pemimpin negara termuda di dunia. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker adalah presiden Haiti yang menjabat pada tahun 1971 sampai 1986. Sejarah mencatat Jean-Claude menjadi presiden termuda di dunia yang mewarisi tongkat kepemimpinan dari ayahnya, Francois Juncker, saat berusia 19 tahun. Selama menjabat, pria kelahiran 3 Juli 1951 silam ini kerap menuai kontroversi. Mulai dari kasus korupsi, kasus pencurian, dan tindakan kriminal lainnya, termasuk dugaan penyiksaan dan pembunuhan puluhan ribu orang saat berkuasa dulu. Sampai akhirnya pada tahun 1986, terjadi pemberontakan terhadap rezim Jean-Claude. Ia pun melarikan diri ke Prancis selama kurang lebih 25 tahun. Sempat ditahan dalam kurun yang singkat, kini sosok Jean-Claude telah meninggal dunia pada tahun 2014. Kalau kalian di usia 19 tahun, pada ngapain aja nih? Giacomo Simoncini. Giacomo Simoncini adalah Presiden San Marino pada Oktober 2021 sampai April 2022. Jangan heran, aturan di negara ini memang begitu kok. Setiap presidennya hanya akan memerintah selama 6 bulan saja. Diketahui pria kelahiran 30 November 1994 silam ini mengemban amanah sebagai wali kapten atau Capitani Reggenti saat ia berusia 26 tahun dan mengakhiri jabatannya di usia 26 tahun. Buat yang bingung, wali kapten atau Capitani Reggenti ini apa sih? Jadi guys, Capitani Reggenti adalah sebutan untuk pemimpin negara di San Marino. Paham kan? Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi adalah seorang tokoh revolusi dan politisi asal Libya yang merupakan presiden Libya sejak tahun 1969 sampai 2011. Gaddafi dilantik menjadi presiden Libya saat usianya masih 27 tahun. For your information, Gaddafi tercatat sebagai salah satu penguasa terlama dalam sejarah. Selama berkuasa 42 tahun, pria kelahiran 7 Juni 1942 ini dikenal sebagai pemimpin yang diktator dan paling berani dalam menentang hegemoni Barat. Namun Gaddafi yang memperoleh kekuasaannya melalui jalan kudeta, pada akhirnya digulingkan oleh kelompok pemberontak hingga dibunuh setelah sempat hidup dalam persembunyian selama berbulan-bulan. Jigme Khaesar Namgyel Wangchuk. Jigme Khaesar Namgyel Wangchuk adalah raja atau pemimpin negara Bhutan. Raja lulusan University of Oxford, Inggris ini dilantik menjadi Raja Bhutan sejak tahun 2008 silam menggantikan sang ayah yang turun tahta. Sehingga saat naik tahta menjadi Raja Bhutan, pria kelahiran 21 Februari 1980 silam ini baru berusia 28 tahun. Di saat itu juga, Jigme Khaesar resmi menyandang status The Drag Gyalpo, sebuah gelar kehormatan untuk Raja Bhutan. For your information, Jigme Khaesar adalah raja kelima atau Drag Gyalpo kelima dalam garis keturunan raja yang memerintah di Bhutan selama 100 tahun terakhir. Kim Jong-un.
Siapa sih yang gak kenal dengan sosok presiden satu ini? Yap, kalian pasti tahu lah ya, Kim Jong-un adalah presiden Korea Utara yang menjabat sejak 17 Desember 2011 hingga saat ini. Itu artinya pria kelahiran 8 Januari 1983 silam ini dipercaya untuk memimpin Korea Utara saat berusia 28 tahun. Selama memimpin Korea Utara, Kim Jong-un sangat keras dan anti terhadap budaya-budaya asing dan kebarat-baratan. Dia juga punya ambisi nuklir yang kuat, yang dibuktikan dengan serangkaian uji coba nuklirnya beberapa tahun belakangan. Jadi jangan cari masalah deh sama Kim Jong-un, bisa-bisa jadi sasaran nuklir loh. Ih, takut. Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Emir Qatar Tamim adalah pemimpin negara atau Raja Qatar sejak tahun 2013 hingga sekarang. Pria kelahiran 3 Juni 1980 ini naik tahta di usia 33 tahun, menggantikan sang ayah Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Selama masa jabatannya, Qatar memperoleh peringkat tinggi dalam indikator internasional dan regional. Di samping itu, Emir juga menjadi tokoh muslim paling berpengaruh di dunia versi The Muslim 500 tahun 2022. Keren! Kasih aplausnya dulu dong. Anyway, survei tersebut dibentuk oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center yang berafiliasi dengan Royal Al Bayt Institute for Islamic Thought di Amman, Yordania. Gabriel Boric. Gabriel Boric merupakan presiden Chili yang berusia 35 tahun saat diumumkan memenangkan pemilihan presiden pada Desember 2021. Kala itu, pria kelahiran 11 Februari 1986 ini berhasil mengalahkan kandidat presiden Chili lainnya yang merupakan politikus yang jauh lebih senior dari dirinya. Selama masa kepresidenannya, Boric menjanjikan untuk membawa Chili menuju kesejahteraan dengan mengubah perekonomian agar bisa mengurangi angka kesenjangan. Siapa sangka, pria yang dulunya adalah seorang aktivis kampus ini kini sudah menjadi orang nomor 1 di negaranya. Daniel Noboa. Daniel Noboa adalah pemimpin negara termuda di dunia berikutnya yang menjabat sebagai presiden di usia 35 tahun. Pria yang lahir pada 30 November 1987 ini sukses memenangkan pemilihan presiden putaran kedua pada 15 Oktober 2023 lalu dengan unggul dari pesaingnya. Sebelum terpilih jadi presiden, Noboa adalah pendatang baru di dunia politik. Ya, meskipun pendatang baru, tapi bisa loh dia merebut hati rakyat untuk memilihnya. Kemenangan Noboa ini pun menjadikannya sebagai presiden termuda dalam sejarah Ekuador. Keren! Kasih aplausnya dulu dong. Ibrahim Traore. Ibrahim Traore adalah pemimpin negara Burkina Faso yang menjabat di usia 35 tahun. Diketahui pria yang lahir pada tahun 1988 ini menduduki pucuk jabatan di Burkina Faso setelah berhasil mengkudeta Presiden transisi Paul Henri Damiba pada September 2022 lalu. Tak lama usai kudeta, Traore menjadi kepala negara sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Burkina Faso. Mengutip dari laman CNN Indonesia, Traore mengambil alih kepemimpinan karena para pendukung kudeta tidak senang dengan Damiba yang dinilai tak mampu menangani pasukan jihadis. Jadi presiden karena melakukan kudeta. Tanggapan kalian gimana nih? Gibran Raka Buming Raka. Seperti yang kita tahu, saat ini Gibran Raka Buming Raka tercatat sebagai cawapres termuda dalam sejarah Indonesia, yakni berusia 36 tahun. Yang mana dalam Pilpres 2024 mendatang, Gibran akan mendampingi Capres Prabowo Subianto. Ya, memang masih calon sih, tapi kalau nantinya Gibran menang pemilu bersama Prabowo, maka ia akan menambah daftar pemimpin dunia yang berusia di bawah 40 tahun. Sebelum mencalonkan diri sebagai cawapres, putra sulung Presiden Joko Widodo ini menjabat sebagai wali kota Solo periode 2021 hingga 2026.
Sedangkan untuk terjun di dunia politik itu sendiri, baru ia lakoni pada tahun 2019. Jadi, Gibran ini terbilang pendatang baru lah di panggung politik tanah air. Tapi meskipun newbie, langsung jadi capres loh. Keren kan? Siapa dulu dong backingannya? So, menurut kalian gimana nih? Apakah Indonesia juga perlu dipimpin oleh sosok-sosok muda seperti mereka? Komen di bawah ya. Thank you, Blood Lovers.